Oke, baik teman-teman. Pada hari ini saya akan mereview dua jenis hebel yang sangat banyak beredar di pasaran. Yang pertama itu ada Broco. Ini Broco. Oke, ada Multicon. Nah, sebenarnya teman-teman itu banyak sekali hebel yang beredar di pasaran ya. Ada mungkin di Jabodetabek itu ada kurang lebih mungkin 20-an merek hebel yang beredar. Tapi menurut saya yang paling banyak beredar di warga masyarakat itu adalah dua jenis hebel ini, yaitu Broco dan Multicon. Nah, kenapa secara khusus saya eh, mereview ini, hebel Broco dan Multicon ini? Karena memang ini harga kedua jenis hebel ini sangat bersaing. Oke, dan ini tergolong menurut saya hebel premium. Karena lebih mahal tentunya, tetapi tetap banyak dibeli oleh warga masyarakat ya. Sering orang bertanya, apa sih bedanya hebel Broco dan hebel Multicon? Karena memang harganya itu sangat-sangat 11-12 lah. Kadang-kadang Broco lebih mahal, kadang-kadang Multicon lebih mahal. Nah, untuk itu hari ini pada kesempatan ini saya mau mengulas tentang hebel Broco dan hebel Multicon ya. Jadi mari kita lihat secara detail dari segi mereknya dulu teman-teman. Ada logo biasanya ya. Jadi hampir di setiap produk itu ada logo. Nah, coba diperdekat. Ini ada logo Broco ya. Ini logo Broco yang menempel di Broco ukuran 7,5 ya. Ini saya bedain, ini dua-duanya hebel Broco dan Multicon ukuran 7,5. Sedangkan ini yang satu ini hebel Broco dan Multicon ukuran 10. Oke, jadi kita harus memperbandingkan benar-benar satu persatu nanti ya. Nah, mari kita lihat lagi teman-teman. Jadi ini hebel Broco ini ada logo dua rumah ya. Jadi lebih terlihat jelas ini ada di agak beda-beda sebenarnya. Makanya kadang-kadang orang bertanya sebenarnya tentang Broco ini. Ada nggak sih yang ini asli nggak sih Broconya? Sebenarnya semua yang Broco yang beredar di pasaran itu asli teman-teman. Nggak ada yang palsu. Orang akan bertanya, kok ini logonya begini, ini logonya begitu, gitu ya. Jadi ini teman-teman, mari kita lihat kalau di Broco yang ukuran 7,5 itu, nah ini logo rumahnya ini agak melebar ini. Nah ini jadi logo ini sebenarnya hampir mirip logo Broco yang lama. Nah, saya tekankannya logo Broco yang lama. Karena memang Broco punya logo yang lama, yang mesin lama ya. Tapi sekarang setahu saya logo Broco yang lama itu udah agak jarang dipakai. Karena mesinnya memang, karena mesin lama jadi agak-agak boros ya. Nah jadi akhirnya moldingnya itu jadi bermacam-macam teman-teman. Jadi bukan karena ada yang asli, ada yang palsu. Nah, sedangkan ini teman-teman, coba kita lihat Broco di ukuran 10 ini. Ini logonya sedikit agak berbeda teman-teman. Nah, ini baru kita bisa melihat jelas itu ketika ini didirikan teman-teman. Nah, ini. Jadi coba teman-teman lihat, ini tetap ada logo dua rumah. Oke, tapi kecil-kecil. Nah, di sini sebenarnya ada kotak. Ini ada kotak sebenarnya ini ada kayak titik di tengah. Cuman Broco ini atau rata-rata sebenarnya hebel itu moldnya itu kadang-kadang kurang jelas karena katanya itu moldnya itu ditekan secara manual teman-teman. Makanya kadang tiba-tiba mereknya itu nggak kayak tidak kelihatan ya. Tapi sebenarnya ini tetap Broco. Oke, kita perlihatkan satu-satu teman-teman. Jadi mari kita perlihatkan secara jelas ya teman-teman. Nah ini logo, ini hebel Broco ini selain dari segi logo, coba kita lihat rongganya teman-teman. Ini coba kita lihat teman-teman ya. Ini rongga Broco itu agak berongga teman-teman. Agak berongga ya. Atau boleh dibilang agak kasar mungkin. Nah sedangkan di Multicon itu agak halus, agak padat ya. Agak padat teman-teman. Nah,
Kalau Multicon ini logonya yang satu ada rumah, terus yang satu lagi ada SNI atau M ini ya. Nah dari segi konturnya ini Multicon ini lebih halus teman-teman ya. Coba dilihat di sini teman-teman supaya jelas, mungkin di shoot di tengah teman-teman. Ini dilihat. Nah pembandingnya. Nah yang satu kelihatan lebih kasar, yang satu kelihatan lebih halus. Oke teman-teman. Nah ini bukan berarti kasar dan halus, ini bukan berarti yang satu jelek, yang satu bagus, bukan. Nah ini kadang-kadang ada customer atau teman-teman yang terbiasa dengan yang katanya menurut mereka broko itu lebih gampang kalau diaci karena sangat nempel gitu ya. Sedangkan di sisi yang satu ini karena udah terlalu halus itu kayak kurang nempel gitu ya. Jadi itu pendapat beberapa customer lah yang saya temui. Oke itu. Nah selain itu teman-teman customer juga sering bertanya, mana sih yang lebih berat, Hebel Broko atau Multicon? Nah hari ini teman-teman saya akan head to head, membuat head to head antara Hebel Broko dan Hebel Multicon ini. Mari kita timbang bersama-sama ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan di sini timbangan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan timbangan secara manual ya, timbangan biasa yang sering dipakai di pasaran. Nah, mari kita timbang teman-teman secara adil ya, supaya memang teman-teman benar-benar tahu timbangan broko itu berapa, timbangan Multicon itu berapa. Jadi terlebih dahulu ini yang ukuran 7,5 ya teman-teman. Nah, mari kita lihat yang ukuran 7,5 ini kira-kira berapa. Nah ini teman-teman, jadi ternyata kurang lebih itu 5 kilo ya teman-teman kalau broko. Oke ini head to head, mari kita lihat. Jadi kalau broko itu timbangannya itu ada sekitar 5 kg. Oke, nah mari kita lihat lagi dengan Hebel Multicon. Nah Hebel Multicon ini sedikit lebih berat. Oke, jadi kurang lebih berat 1 kilo teman-teman. 1 kilo Pak, persis kayaknya ya. 1 kilo. Nah bagaimana dengan yang ukuran 10 broko dulu ya teman-teman. Tapi mohon maaf teman-teman, ini stok broko saya ini, saya harus jujur teman-teman. Stok broko saya ini stok lama. Jadi sedikit sudah lebih lama saya taruh di gudang buat marketing. Nah jadi rasanya nggak adil sebenarnya, tapi yang lebih adil yang 7,5 tadi karena memang sama-sama produksi itu sebenarnya. Tapi coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi saya sepertinya nggak adil juga sebenarnya, tapi ini malah nggak nyampe 6 kilo teman-teman ya. Yang broko 10 loh teman-teman ini. Ini broko 10, coba dilihat. Ini ukuran broko 10. Nah ini coba teman-teman, ini teman-teman. Ini ukuran broko 10 teman-teman. Jadi timbangannya 6 kilo, coba teman-teman ya. 6 kilo. Nah kalau yang ini kan, ini yang tadi 7,5 ini teman-teman. Nih 7,5 cm ya. Kelebihan broko dan Multicon ini teman-teman juga dari segi presisinya ya teman-teman, dia sangat presisi banget, ukurannya itu tidak bohong gitu. Jadi kalau yang lain misalnya nih, coba dilihat teman-teman, ini pasti lebarnya ini 20 ya teman-teman. Nah 20, karena ada juga Hebel jenis lain yang mengaku SNI tapi sebenarnya dia hanya 19 cm. Itu bukan SNI teman-teman. Saya nggak perlu menyebutkan merek tertentu ya teman-teman, tapi itu bukan SNI. Karena SNI itu adalah 20 cm dan panjangnya itu 60 cm.
Oke, harus benar-benar 60, nggak mengurangi ya teman-teman. Nah, tadi tebelnya itu yang ini 7,5, benar-benar 7,5 teman-teman. Oke, benar-benar 7,5. Nah, sedangkan ini benar-benar 10 cm ya teman-teman. Nah, benar-benar 10 cm. Oke. Nah, itu ternyata timbangannya itu teman-teman hanya kurang dari 6 kg. Sangat ringan ya teman-teman. Tapi memang secara jujur saya harus bilang bahwa broko yang ini, yang saya tunjukkan ini sudah agak lama di gudang. Nah, ini bukti bahwa itu sudah lama. Nah, ini sudah ada bentuk-bentuk abu di situ ya teman-teman. Nah, sedangkan yang multicon yang ukuran 10 cm ini kita harus benar-benar uji timbangan juga ya. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, oke. Jadi ada 8,5 teman-teman. Sangat jauh bedanya teman-teman ya. 8,5 kilogram. Jadi cukup berat. Nah, tapi saya harus jujur bahwa memang ini baru produksi. Oke, ini baru produksi, sedangkan yang broko tadi itu sudah lama di gudang, teman-teman. Dan kering ya, kering. Nah, jadi saya dalam hal ini harus jujur. Nah, kenapa saya harus menunjukkan timbangan-timbangan ini, teman-teman? Karena banyak customer itu selalu bertanya, Bang, mana sih yang lebih ringan? Nah, kenapa mereka bertanya yang lebih ringan? Karena yang pertama, selain misalnya mereka ngurus ekspedisi untuk mengirim keluar kota, khususnya yang melalui laut misalnya ya, kontainer dan lain sebagainya. Jadi harus dihitung timbangannya berapa, karena berkaitan dengan ekspedisi teman-teman. Atau pengapalan keluar daerah dari Pulau Jawa ya, atau dari Jabodetabek. Selain itu juga bagi orang-orang tertentu yang memang benar-benar pengen spek bangunannya itu lebih bagus, mereka harus hitung juga berat rumahnya ya teman-teman. Jadi mereka pengen rumahnya lebih ringan tapi kokoh. Nah, jadi makanya mereka memperhitungkan, biasanya kadang memilih hebel yang lebih ringan khususnya untuk lantai 2 teman-teman. Jadi makanya mereka lebih appreciate kadang-kadang hebel yang lebih ringan. Nah, di sisi lain teman-teman, di sisi lain hari ini juga saya sudah menyiapkan di sini alat-alat untuk ngetes secara sederhana ya teman-teman. Selain memperbandingkan tadi head to head, nah di sini saya sudah mempersiapkan alat-alat tes sederhana teman-teman. Jadi yang pertama kita uji dulu ini hebel yang 7,5 lah teman-teman ya. Saya sudah menyiapkan obeng sebenarnya ya. Obeng ini mari kita coba tusuk secara sederhana ya teman-teman. Nah, ini kedalamannya begini teman-teman ya. Itu, nah mari kita lihat yang satu ini. Jadi ini agak karena dia memang agak padat ya teman-teman. Nah, jadi bukan ini ada untung ruginya masing-masing teman-teman ya. Jadi ada orang customer yang pengen broko karena ringan dan berserat. Nah, ada juga teman-teman yang pengen multicon karena dia pengen rumahnya agak kokoh lah. Ini agak kokoh lah boleh dibilang karena rapat ya. Biasanya memang kalau dalam pengiriman juga ini kalau misalnya kita jual ke toko-toko material di Jabodetabek, saya sendiri menyuplai juga ke beberapa toko material Jabodetabek. Nah, ini biasanya kalau kita supply hebel multicon ini, dia maksimum itu yang ukuran 7,5 ya teman-teman. Maksimum itu yang retur itu atau patah dikembalikan dari toko material itu paling 10 buah teman-teman. Tapi untuk broko ini sangat ketat. Jadi broko itu tidak menerima retur teman-teman. Tidak menerima retur
baik kita supply ke toko material, jadi nggak ada returnya, karena memang di pabrik Broko itu ketat banget, cacat dikit saja itu sebenarnya itu akan dilebur lagi ya, jadi nggak ada istilah reject. Sedangkan Hebel lain, Multicon maupun Hebel merek-merek lain itu ada reject masing-masing. Kalau Broko itu tidak ada jenis reject, karena memang di sana kalau cacat dikit itu langsung dihancurkan lagi, dilebur lagi, lalu dibuat lagi menjadi Hebel ya, atau bubur. Nah itu teman-teman, hanya juga mau memesan Hebel Broko, oke, atau mau bertanya tentang Broko. Nah ini saya juga saya sendiri menjual juga di toko-toko online, termasuk Tokopedia dan Shopee. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menghubungi saya atau menjual, nah ini saya menyediakan. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, kalau video kali ini dianggap membantu, jangan lupa di subscribe, dan juga kalau memang mau komen atau bertanya tentang sesuatu tentang Hebel, bisa bertanya dengan komen-komen yang sudah disediakan ya teman-teman. Mungkin di kesempatan berikut saya juga akan mengulas Hebel merek lain mungkin, atau teman-teman mau memperbandingkan Hebel A dengan B, boleh saja teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman usulkan Hebel apa yang mau kita perbandingkan atau mau kita review. Saya sendiri sebenarnya menjual atau menyuplai langsung lewat pabrik ya. Jadi saya boleh dibilang harga pabrik tentunya, karena koneksi-koneksi yang saya miliki. Jadi saya benar-benar menjual harga ini adalah harga pabrik. Bisa dilihat misalnya di Tokopedia atau YouTube, di Shopee yang saya punya ya teman-teman. Bisa dilihat di situ ada juga Hebel yang standar, yang lebih murah dari Multicon dan Broko ya. Jadi, tapi untuk kali ini saya memperbandingkan dua jenis Hebel ini, yaitu Broko dan Multicon. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya di kesempatan kali ini.